Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu nyata bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Engkau Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu ini dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita saat ini menemukan harapan dalam keterbatasan. Saudaraku, kita semua pernah mengalami momen-momen ketika keadaan di sekitar kita terasa gelap dan penuh tantangan. Mungkin kita sedang berjuang dengan masalah kebutuhan hidup, keuangan, kesehatan, atau bahkan hubungan yang retak. Dalam situasi-situasi seperti ini, saudara, mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, penting untuk kita ingat bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan kehidupan, dan tidak jarang hal ini dapat memicu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Dalam perikop pembacaan kita 1 Raja-Raja 17, kita menemukan kisah yang mengajarkan tentang harapan yang muncul di tengah keterbatasan. Kisah itu adalah tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Dalam keadaan kelaparan yang melanda,
Janda itu hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, dan ia berada di ambang keputusasaan. Namun, melalui pertemuan dengan Elia, Tuhan mengubah situasi tersebut menjadi sebuah hal yang menakjubkan. Saudara, keberanian dan ketulusan janda miskin memenuhi permintaan Elia menunjukkan bahwa iman yang sesungguhnya memerlukan tindakan nyata. Ini adalah sebuah hal yang membuktikan tentang kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Peristiwa ini, saudara, menunjukkan bahwa Tuhan setia dalam memenuhi kebutuhan umat-Nya. Ia dapat bekerja dengan cara yang tidak terduga untuk memberikan jaminan yang kokoh kepada mereka yang percaya. Dalam pembacaan hari ini, saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan berkenan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Seperti janda di Sarfat, kita semua dipanggil untuk memiliki iman di tengah keterbatasan dan mempercayai bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita dalam keadaan apapun. Tetaplah bersandar kepadanya, Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu untuk melihat bahwa ada harapan dalam segala keterbatasan hidup kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Kuatkan kami untuk memberlakukannya dan Roh Kudus menolong kami. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami, baik keluarga kami, Tuhan tolong dan tuntun, agar keluarga kami terus menikmati damai sejahtera-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Tuhan memampukan kami semua untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita. Berkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu semangat dan teguh menjalani hidup ini. Dan berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Kami percaya siapapun yang mendengarkan firman-Mu, hidup mereka terberkati dengan firman Tuhan. Bapa, berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan dan hiburkan. Dalam banyak beban hidup yang kami rasakan, entah karena persoalan komunikasi, persoalan pendidikan, persoalan masa depan, politik, dan masih banyak lagi yang lain. Kuatkan kami menghadapinya dalam pengasihan dan tuntunan-Mu. Tuhan berkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu, agar mereka pun juga setia melayani Tuhan, dan setiap pelayanan mereka berkenan bagi-Mu. Berkati pemerintah kami, agar pemerintah memerintah dengan adil bijaksana. Tuhan memberkati setiap sukacita kami dan Engkau sempurnakan. Engkau jaga kami sepanjang hari ini. Biarlah hari karunia-Mu, hari Minggu yang kudus kami nikmati. Di dalamnya kami bersyukur kepadamu. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Karena semua ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.